Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Selamat hari Minggu. Senang rasanya kalau pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam media online. Kita akan bersama-sama menikmati santapan rohani yang Tuhan hadirkan untuk setiap kita. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan yang mendasari tema kita diambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang Engkau hadirkan. Kalau pada pagi hari ini kami mengikuti perenungan firman-Mu, tuntunlah kami agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi semangat di dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami bekerja untuk Engkau, bukan hasil yang kami kejar, melainkan hati yang penuh sukacita ketika kami melakukannya. Pimpin kami dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat dengan penuh sukacita bekerja di ladang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu memelihara firman itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bekerja, tentu kita akan mengharapkan hasil atau mendapatkan hasil yang terbaik untuk setiap usaha dan kerja kita. Semakin lama kita bekerja, tentu kita berharap semakin besar yang kita dapatkan. Semakin bagus kerja kita, tentu kita juga mengharapkan hasil yang pantas untuk setiap hal yang kita kerjakan. Begitulah kalau kita bekerja di dunia ini. Dan di mana-mana saya yakin kita semua setuju. Setiap orang yang bekerja lebih lama tentu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada orang yang baru saja bekerja. Itu adalah aturan dunia. Tapi hari ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga, ini yang berbeda. Tuhan Yesus sedang tidak menyampaikan aturan main dunia, tetapi aturan main Tuhan. Apa yang kita harapkan ketika kita percaya atau turut serta dalam karya Allah? Tentu adalah keselamatan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mencontohkan hal kerajaan sorga itu seperti seorang tuan yang mempekerjakan pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Ia memanggil orang-orang yang menganggur untuk bisa bekerja, kemudian memberi upah yang sesuai dan pantas. Maka apa yang kita lihat di dalam teks kita, di awal ketika tuan rumah itu pergi pagi-pagi mencari para pekerja. Dengan jelas dalam ayat 2 dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Sudah ada kesepakatan. Artinya mereka yang bekerja sejak pagi tahu bahwa mereka akan menerima upah 1 dinar untuk pekerjaan mereka hari itu. Nah, yang menjadi istimewa adalah ketika tuan rumah ini pergi lagi pada pagi hari, pada agak siang, pada siang, kemudian sampai sore untuk mempekerjakan orang-orang yang menganggur, yang ia lihat menganggur untuk bekerja. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu selalu hadir dalam kehidupan kita dan menawarkan keselamatan kepada siapa saja. Ia menawarkan. Ketika orang menerima itu, maka orang tersebut harus turut dalam karya, dalam kerja Tuhan. Dan upahnya adalah sama, keselamatan. Maka kalau kita melihat di dalam perumpamaan ini, ada orang yang kecewa. Mereka yang datang pagi, mereka yang bekerja sejak pagi kecewa. Mereka kecewa karena, kok saya hanya terima 1 dinar? Saya kan bekerja dari pagi. Orang-orang yang lain ini kan bekerja cuma 1 jam dikatakan. Mereka yang terakhir bekerja cuma 1 jam, dapat 1 dinar juga. Saya rugi dong. Karena saya sudah bekerja seharian. Kita mesti ingat, tuan rumah tadi sudah membuat kesepakatan bahwa upah bekerja 1 hari adalah 1 dinar. Maka dari itu tidak ada yang dicurangi. Tapi yang bisa kita lihat adalah kemurahan sang tuan rumah yang memberi upah sama dengan mereka yang bekerja pada sore hari.
Begitu jugalah Tuhan kita. Tuhan itu bukan tidak adil, tapi Tuhan itu memberikan apa yang telah Ia janjikan, yaitu keselamatan untuk setiap orang yang mau percaya dan mengikut Dia. Tuhan tidak pernah mengingkari itu. Yang diharapkan dari kita adalah kita ini diajak untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Allah, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah terus, dan jangan patah arang. Tapi lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan menjanjikan upah yang sama. Dan kita tidak diajak untuk berpikir, kalau begitu saya kerjanya nanti-nanti aja. Meskipun itulah yang terlintas di dalam pikiran banyak orang. Saya saat ini waktu saya masih muda, saya sibuk bekerja untuk memenuhi setiap kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya. Nanti kalau saya udah agak tua, saya baru mulai longgar kerjaannya, saya baru terlibat pelayanan deh. Itu kan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita. Yang mungkin juga jadi salah satu alasan bagi kita untuk menolak terlibat di dalam pelayanan. Benar, perumpamaan ini mengatakan siapapun mereka, meskipun mereka masuk terakhir, mereka akan dapat upah yang sama, 1 dinar. Begitu juga dengan kita. Saya percaya, orang yang aktif atau yang percaya Tuhan di usia yang lanjut, mereka akan menerima keselamatan yang sama seperti kita. Seperti Bapak, Ibu, Saudara saya yang percaya Tuhan sejak lahir karena orang tua kita mengajarkan kita untuk percaya. Upahnya sama, sama-sama selamat. Tapi kalau kita menunda-nunda, Bapak, Ibu, dan Saudara, menunda-nunda waktu untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, apakah kesempatan itu ada? Itu yang harus kita renungkan. Apakah kesempatan untuk terlibat di dalam karya Tuhan itu ada? Apakah kita bisa menjamin bahwa hidup saya akan sampai nanti terus sampai ada kesempatan itu? Sampai saya sudah longgar dari pekerjaan di kantor, sampai saya punya waktu banyak karena saya pengangguran, maka saya bisa melayani. Apakah kita pasti ketemu dengan waktu itu? Belum tentu. Tidak ada yang tahu kehidupan kita. Oleh sebab itu, sukacita mengajak kita untuk berani terlibat di dalam Tuhan, di dalam karya-karyanya di dunia ini. Ketika ada tawaran itu, jadilah seperti pekerja-pekerja yang ditemui para tuan, yang diajak untuk bekerja lalu pergi ke kebun anggurnya. Kita diajak seperti itu. Bersukacita ketika punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Bersukacita ketika punya kesempatan untuk yakin dan percaya bahwa Tuhanlah Juru Selamat kita. Mengikut Dia di dalam kehidupan kita, kapanpun waktunya. Mulai sekarang, mulai kemarin, atau mulai entah kapan. Tapi bersukacitalah. Karena Tuhan menawarkan itu kepada kita. Ketika itu ditawarkan, jangan ragu, ambil. Maka Tuhan akan memberikan yang menjadi bagian kita, yaitu keselamatan. Hari ini kita diajak untuk bersukacita, bekerja pada Tuhan, melayani Tuhan. Semoga setiap kita tidak lagi membuang-buang kesempatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita untuk terlibat di dalam pelayanan, untuk berkarya bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga setiap kita punya keberanian mengambil tanggung jawab dan melakukan setiap pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami setiap hari.
Engkau memberikan kami kesempatan setiap hari untuk terlibat di dalam karya-Mu bagi dunia ini. Mulai saat ini Tuhan, kami mau berani menjawab bahwa kami siap terlibat. Kami mau Tuhan Engkau libatkan di dalam setiap karya-Mu, setiap kerja-Mu. Pimpin kami Tuhan yang mau mengambil bagian dalam ladang pekerjaan-Mu, sehingga kami terus dapat bersukacita mengerjakan semuanya itu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mampu mengubahkan hati kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan firman kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas bagi setiap kita. Tetaplah menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.